Halo guys, kali ini kita ada di Townhouse akan mewawancarai Departemen Front Office. Let's check it out. Bye. Front office-nya itu menggunakan PNS kan? Property management system. Iya. Mungkin ada lain. Ada, kita pakainya itu namanya sistemnya VHP. Kalau sebelumnya itu kita pakainya VHP yang dia aplikasi. Kalau sekarang kita pakainya VHP-nya yang cloud, jadi kita bisa bukanya lewat internet. Jadi dimanapun kita udah bisa buka VHP. Kalau dulu kan kita harus install aplikasi ya. Oh iya, karena kalau di Balikpapan sendiri kebanyakan kalau sistemnya mereka kayak kebanyakan pakai PHP ya. PHP. Kalau kayak di Swissmail sama di Sky, mereka masih pakai Realta. Iya, Realta. Kalau nggak salah ya, mereka bukan PHP, cuma nggak tahu kalau mereka beda. Ya, iya udah. Apa ya yang baru pakai itu kemarin? Jatra kayaknya udah baru pakai PHP. Sebelumnya mereka bukan pakai PHP. Iya, tapi yang sebenarnya yang lebih familiar di perhotelan itu sistemnya PHP. Cuma kan PHP sendiri itu dia ada bermacam-macam ya ininya paketnya, tergantung dari hotel mau pakai paket yang mana. Oke. Kalau kita di sini kebetulan untuk overbooking itu kita jarang ya. Apalagi untuk tamu FIP. Paham ya maksudnya tamu FIP? Biasa kita overbooking itu kalaupun ada itu dia dari online travel. Karena biasanya kita di OTA itu ada namanya kita guaranteed allotment. Jadi pada saat kita di sistem bookingan itu di VHP itu kita ada namanya engine booking. Jadi setiap allotment yang kita masukin di online travel itu mereka bisa baca. Jadi misalnya kita kamar Suryo, kita masukinnya 46 kamar nih di booking engine. Jadi dari 46 itu tersebar ke semua OTA. Ada Traveloka, tiket, tergantung apa yang kita pakai. Nah, kadang dari kalau kemarin kita itu sempat ada namanya kerjasama deposit. Jadi karena kita ada kerjasama deposit itu dari pihak Traveloka mereka mengharuskan adanya guaranteed allotment. Jadi guaranteed allotment itu meskipun kita sudah close allotment di engine booking, kita tetap harus WA personal ke market manajernya untuk close yang namanya guaranteed allotment. Nah, kadang di high season mereka kita udah konfirmasi untuk close tapi dari pihak mereka itu belum di close sehingga itu padanya terjadi overbooking. Kalau sudah seperti itu biasanya adalah tamunya kita suruh menghubungi si Traveloka, nanti dari mereka yang mengalokasikan. Tapi kalau memang kamarnya kita masih ada itu kita biasanya kasih kamarnya tapi kita upgrade. Nah untuk selisihnya itu nanti kemungkinannya ada dua, bisa dari pihak travelnya yang bayar atau dari tamunya, tergantung nanti dilihat kesalahannya dari mana. Bagaimana penerapan kata non-bisnis di front office untuk memahami pola tamu dan meningkatkan personalis layanannya. Repeater kan itu kita udah tahu ya mereka kebiasaannya apa, pada saat check-in requestnya apa, maunya kamarnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita udah lihat nih ada bookingannya mereka, biasanya kita udah preparekan tuh. Bapak ini biasanya sukanya ini nih, kamarnya harus begini ya. Udah kita infokan ke housekeeping atau ke departemen terkait lah. Gitu.
ada yang datang nih nyari, Mbak, istri saya ada di sini, itu mobilnya ada di situ, gitu-gitulah. Selama orang itu tidak menyebutkan nomor kamar, itu kita tidak akan kasih tahu. Kecuali dia tanya, Mbak, kamar sekian itu posisinya di mana, itu kita kasih tahu. Tapi kalau dia cuma bilang, Mbak, istri saya atau suami saya ada di sini, itu soalnya ada mobilnya di sini, atau saya lihat di GPS dia itu arahnya ke sini, itu kita nggak akan kasih tahu. Jadi kita akan bilang, Bapak harus lapor ke kepolisian dulu, harus ada surat dari kepolisian. Dari kepolisian itu juga nggak akan ngasih sembarangan gitu suratnya. Karena di sini sering banget gitu. Sering. Misalnya bagaimana front office beradaptasi dengan tren contactless, check-in atau check-out dan penggunaan aplikasi mobile. Check in, check out, mobile. Kalau kita sih di sini sementara belum ada ya. Cuman kalau misalnya check outnya mobil itu mungkin kalau check out mobil tuh kayak agak ini ya, kurang pas ya. Karena kan kalau check out itu kita harus ketemu dengan tamunya. Misalnya kalau misalnya di kamar ada package, itu gimana kalau kita nggak ketemu tamunya? Ya kan? Kalau misalnya kami langsung check out lewat aplikasi. Terus kalau misalnya pun check in, kalau check in untuk kuncinya nanti seperti apa? Ambil kuncinya bagaimana? Tamunya duluan di depan kamar, terus nanti dia telepon pas dia sudah di depan kamar kan? Lucu ya? Lucunya kayak kurang ini aja sih. Tetap harus ke reception sih kalau menurut saya ya. Check out dan check innya harus tatap muka lah minimal. Kita harus tahu nih, oh ini orang gimana ya kalau bisa check in kita nggak ketemu sama orangnya, terus check out juga orang yang langsung pergi gitu ya. Terus iya kayak kurang ini aja sih. Apa peran front office dalam mendukung review manajemen melalui upselling dan cross-selling layanan digital? Ulangi pertanyaannya Apa peran front office dalam mendukung review manajemen melalui upselling dan cross-selling layanan other office? Jadi misalnya pada saat low season di review mereka upselling, tapi itu nggak mungkin sih. Kalau biasanya kalau low season kita pasti nggak upselling. Kita upselling itu biasanya long weekend atau lagi ada event nasional, itu baru kita upselling. Tapi kalau misalnya kalau lagi low season gitu kita jarang upselling, malah kita turunin banget harganya. Upsellingnya pasti itu kalau lagi ada momen event nasional sama libur panjang, libur sekolah. Iya, betul ya. Ya. Bagaimana front office dalam front office mengintegrasikan customer feedback online review survei ke dalam perbaikan layanan? Ya itu kita sangat concern sekali ya kalau misalnya kamu review di OTA atau di Google. Kalau misalnya reviewnya yang negatif, itu pasti kita akan cari tahu ini kenapa nih tamu ini sampai dia buat review seperti itu. Kalau dia masih stay dan kita tahu itu dari teman berapa, biasanya kita follow up, kita langsung tanya ke tamunya, kemudian nanti kita kasih komplimen lah, kita kasih apa itu. Tapi kalau dia sudah check out dan namanya juga kita biasanya namanya apa sih kayak nama ini apa samaran ya, pakai nama samaran itu kan kita nggak bisa ya. Jadi kita lihat tuh reviewnya dia, check-innya di tanggal berapa, kemungkinan di tanggal itu ada nggak yang komplain terkait yang dia tulis di itu. Kalau misalnya mereka tahu nih, oh ya mungkin kamar segini tuh mana, kita akan cari tahu nomor handphonenya, kita follow up, kita telepon. Nah kalau misalnya kita tidak tahu ya pasti kita akan tanya nih ke departemen terkait, ini kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Jadi kita tidak melihat dari satu sisi nih, dari guest comment, karena kan kadang juga tamu ini juga maunya itu
kalau misalnya hal yang dia komplain, contohnya di sini yang sering dikomplain itu kolam renang. Nah, kolam renang kita itu di sini hanya berlaku untuk tamu stay 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil di bawah 5 tahun. Lebih dari itu dikenakan cas. Berapa orang yang stay di sini itu mereka komplain kenapa nggak bebas masuknya. Sementara kan kita beda manajemen ya. Di bawah sama di sini kita bukan satu kesatuan. Baik itu harus dibayar. Nah, menurut mereka saya di hotel-hotel lain bebas mau masuk 10 orang. Oke. Mau masuk rame-rame bisa kata mereka gitu kan. Padahal setahu saya mereka juga punya kapasitas minimal maksimal berapa orang kan untuk tamu stay yang bisa berenang. Lebih dari itu ya dikenakan charge. Nah itu sih yang kita sering dapat komplain soal renang itu. Jadi kan kita tidak bisa mengiyakan ya, karena memang udah peraturannya kita di sini seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada apa langkah front office dalam menghadapi krisis manajemen, misalnya seperti kejadian sistem atau keadaan darurat di hotel tersebut. Tentang sistem ya? Iya. Misalnya sistemnya lagi error gitu. Kita kan setiap shift itu kita print guest in house. Jadi kalau misalnya guest in house sama kita ada EA. Nah itu untuk antisipasi nih. Kalau misalnya sistemnya lagi error, kita tahu ya kita ada siapa aja, in house kita ada siapa aja. Terus kalau misalnya ada yang mau check in itu kita tahu di kamar revisi itu kamar apa aja. Jadi kalau misalnya mati lampu, tapi kita mati lampu jarang sih karena kita ada backupan. Kalau misalnya sistemnya lagi ada, biasanya sih kayak maintenance dari pusat ya. Nah itu juga biasanya ada pemberitahuan sih, jadi pasti kita akan prepare semuanya. Jadi kayak kita print floor plan, guest in house, EA. Kalau tanpa sistem kita udah bisa kerja tuh secara guys. Karena sistemnya juga matinya nggak yang lama banget. Selanjutnya bagaimana front office mengembangkan servis kultur agar konsisten pelayanan tetap terjaga di seluruh shift. Ya, itu kita setiap bulan itu kita biasanya ada namanya training. Jadi kita semua sesuaikan SOP kita, bagaimana cara kita mengangkat telepon, kemudian cara kita untuk menyambut tamu yang check in, bagaimana cara kita untuk menyapa tamu misalnya. Jadi itu semuanya harus sama. Jadi kita setiap bulan itu ada training, dan setiap hari pun juga harus mereka selalu di remind, harus di briefing juga. Iya. Kalau briefing biasanya pagi sekalian ini kan, maksudnya kayak kalau ada group apa itu sekalian di situ. Jadi nanti yang pagi meneruskan ke sore ke malam itu gantian. Iya. Indikator lebih utamanya yang digunakan untuk evaluasi efektivitas front office. Apa aja? Contoh untuk mengevaluasi Evaluasi efektivitas di front office. ini secara personal maksudnya atau maksud saya personal itu per staffnya gitu kan, atau seberapa banyak sih tamu yang bisa langsung check in ke resepsionis tanpa mereka melalui sales begitu mungkin ya maksudnya ya. Karena kan mereka di depan kan menjual juga tuh. Nah, jadi seberapa banyak sih mereka bisa nge-grab tamu yang walk in tanpa mereka lewat reservasi atau ini atau lewat sales. Karena kan biasanya juga tamu itu datang kalau mereka menjelaskannya juga, kayak misalnya kamu datang nih ke hotel, terus kamu tanya, Mbak ada kamar kosong? Ada. Udah
sebatas itu doang, pasti kan kamu bingung nih mau nanya apa lagi. Harus ada feedback kan dari si reception. Ada ibu mau kami ada tipe kamar ini harganya sekian 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 untuk kamar ini. Mereka harus mengexplain. Kalau misalnya cuma jawabannya ada bu, ada yang kamar apa mbak? Kamar ini. Terus nggak ada feedback lagi nih dari kamu langsung menjelaskan, langsung terputus di situ. Itu kan kamu juga kayak ih mbaknya ini kok kayak nggak ini banget ya gitu kan. Kayak males kan pasti kan kamu. Jadi di depan itu sebisa mungkin mereka kalau misalnya ada tamu yang datang maupun misalnya dia telepon, kamu cuma tanya mbak ada kamar, mereka langsung explain semua. Ada untuk apa nih ibu rencananya untuk hari ini kita ada tipe bla 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 bla, harganya sekian sekian untuk harga sekian itu include-nya ini aja. Rencananya ibu untuk berapa orang? Saya berdua aja nah. Jadi mereka langsung menjabarkan gitu, jadi nggak tunggu tamunya nanya terputus gitu. Jadi kan orang bosen ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Si Jack lagi bersih-bersih. Sekian dan terima kasih. Bye bye.